Assalamualaikum, Bu Ana. Waalaikumsalam. Ya, sangat ceria hari ini. Alhamdulillah, kelihatannya luar biasa senyumnya, Bu Ana ya. Terima Nah, kasih. ya, Bu Ana, selama perencanaan ya yang Ibu rasakan apa atau apa yang selama perencanaan ini yang jenengan jadikan suatu apa ya hal-hal yang baru atau bagaimana? Hal baru yang ingin saya buat dalam perencanaan yaitu kapan saya harus memposisikan saya sebagai fasilitator, coach atau mentor itu yang perlu saya rencanakan untuk ke CGP nanti. Setelah itu jenengan ketahui, terus yang menjadi tindak yang jenengan lakukan, apa saja yang jenengan lakukan selama perencanaan itu telah dibuat? Saya pelajari sih Bu, jadi sebenarnya kemarin tuh ada kebingungan antara ketiganya ya. Sekarang sudah nggak bingung antara ketiganya, bingungnya ganti, bingung kapan ya saya mempraktekkan peran jadi fasilitator, kapan saya berperan jadi mentor, kapan saya berperan jadi coach. Jadi sementara saya lihat CGP dulu, tahapan pertama itu kegiatannya apa ya? Saya juga bingung. Kalau misalnya belum tahu kegiatannya kan kita bingung memerankan diri sebagai apa dulu. Terus yang jenengan rasakan seberapa kefahaman itu jenengan rasakan? Sejauh ini Kepahaman yang saya jenengan rasakan, ya. sejauh ini dalam kebingungan apa yang harus saya dahulukan, saya mempelajari dulu aja membuat pertanyaan karena dari ketiganya itu kan serupa tuh kita harus menggali pertanyaan. Saya rencana awal saya belajar menyusun deep question atau kata tanya yang dalam gitu, yang berarti yang berbobot gitu. Setelah capaian-capaian itu Bu Ana lalui atau Bu Ana pahami, kemudian apa yang perlu dikembangkan untuk Bu Ana mengenai perencanaan itu? Ya, saya perlu berlatih sih Bu, karena perencanaan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kan nggak bisa instan. Jadi saya harus berlatih bertanya, latihan bertanya gitu. Padahal sederhana ya Bu ya, bertanya gitu. Tapi kenapa kok susah? Kadang saya itu merasa pertanyaan saya itu flat aja, datar gitu, tidak menimbulkan greget. Tidak apa ya, lawan bicara saya itu nggak greget untuk menjawab yang lebih jauh gitu. Saya merasa gitu, pertanyaan saya itu flat-flat aja. Selain tidak greget, apa lagi yang menjadi yang perlu dikembangkan lagi selain Bu Ana mengetahui bahwa di situ ada suatu bentuk pertanyaan tidak greget, apa yang dilakukan selain itu Bu Ana? Ya, terus berlatih, kemudian mencari sosok yang bisa membantu saya. Mungkin kalau kadang kita kan nggak punya teman untuk berlatih tuh, tidak semua orang mau kita ajak latihan ya Bu ya. Kadang saya lihat di YouTube sih bagaimana sih menjadi fasilitator, coach sama mentor yang baik itu. Jadi menyimak aja dulu kalau nggak punya teman berlatih. Kalau ada teman berlatih, ya saya lanjut action untuk latihan-latihan gitu. Sampai kadang itu anak saya tak ajak berlatih, suami saya tak ajak berlatih, sahabat-sahabat saya tak ajak berlatih, tanya jawab. Saya tanya meskipun konteksnya tidak CGP ya, hal lain tapi kalau saya mau bertanya gitu, saya gali gitu. Anak saya jawabnya gimana ya? Dia antusias nggak sih gitu. Jadi itu tadi pertama kan masih belajar tuh deep question, habis gitu latihan pembiasaan, kalau enggak ya lihat YouTube kalau nggak ada teman untuk latihan. Padahal sebenarnya di rumah ada terus ya, cuman kan kadang situasinya tidak memungkinkan kita untuk bertanya terus mama ini tanya aja terus nanti dibilang. Ya,
Oke, Bu Ana, bagus sekali. Di dalam cerita tadi sudah ada suatu dukungan, ada suami, ada dukungan yang paling mendalam itu dukungan dari arah mana atau dukungan yang bagaimanakah yang bisa membukakan Bu Ana biar tetap semangat. Satu memang dari suami karena yang paling sering dan paling banyak diajak ngobrol waktunya ya. Yang kedua, teman-teman yang ada di grup ini. Jadi ketika dalam forum gitu, saya harus mengambil titik apa ya yang dari Bapak Ibu ini yang bisa mengembangkan potensi saya gitu. Kayak mencuri ilmu gitu. Kok mencuri ya Bu ya? Apa ya? Mengambil hikmah dari apa yang saya hadapi gitu. Nanti kenalan sama Bu Muhi, ih Bu Muhi itu gini, saya pingin deh kayak gitu. Ih Bu Bu Deta gitu, itu apa yang bisa sama Bu Deta? Oh, Bu Anti itu gini, apa yang bisa saya ambil dari Bu Anti? Itu salah satu juga sih selain harus pembiasaan dan belajar dari YouTube itu. Dan menurut saya setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita tangkap dengan panca indera kita itu kita bisa ambil hikmahnya, bahkan dari daun yang jatuh, jerawat yang tumbuh, itu kita bisa ambil hikmahnya. Iya. Bu Ana luar biasa sekali dalam sebuah perencanaan ini. Terus dari yang telah Bu Ana sampaikan, refleksi yang jenengan rangkum dalam sebuah sebuah kegiatannya itu bagaimana Bu Ana? Dari rangkaian seperti ini. Oke, karena kan kita bahas tentang perencanaan ya. Jadi perencanaannya itu saya buat dalam bentuk verbal, kadang non verbal juga dalam bentuk gambar gitu. Jadi plan satu, cara apa yang saya gunakan. Hari ini mau belajar di YouTube nih. Dua, mau coba dengan si A, besok dengan si B. Pembiasaannya. Kemudian selanjutnya dari sekian yang 3 sih tadi saya kan 3 ya plan saya. Ada yang belajar di YouTube, belajar di forum atau belajar lah intinya ya. Yang kedua pembiasaan, yang ketiga itu saya berusaha mengambil hikmah. Ini saya saya buat mapping gitu. Rencana 1, 2, 3 apa itu saya merasa lebih mudah untuk melakukan, untuk action ketika sudah ada target-target gitu dalam bentuk tulisan atau gambar gitu. Kadang kalau menuliskan lama tuh, sedangkan kadang ini saya buat gambar gitu. Kalau misalnya mau bertanya saya tulis tanda tanya. Baik Bu Ana, untuk kegiatan perencanaan yang telah panjenengan jabarkan itu apa yang menjadi kebahagiaan tersendiri untuk Bu Ana? Yang menjadi kebahagiaan ya ketika kita bisa menyusun set plan rencana kita dalam jangka menengah atau sampai jangka panjang kita mau ngapain aja. Ini nggak hanya bahasan untuk pengembangan kompetensi saat ini ya. Dalam penerapan yang lain pun saya juga plan kita apa ya. Sampai besok saya ngapain, besok ngapain itu kayak sudah karena saya ini ya berpikir sistematis gitu, jadi kayak sudah memetakan. Bahkan sampai untuk urusan punya anak, untuk urusan rumah, untuk urusan itu saya kayak ini seperti legasi dari orang tua saya untuk menata perencanaan tuh benar-benar ditata, meskipun kodratullah ya nanti Allah yang menentukan, tapi kalau kita sudah punya plan gitu rasanya mau jalan tuh enak gitu, kayak punya bekal gitu loh. Nanti mau gini ya gitu, ada biar nggak terlalu out of contact gitu. Bagus sekali Bu Ana, sangat menarik dalam pembicaraan hari ini. Di samping semuanya sudah Bu Ana rencanakan dengan bagus, sudah dengan sempurna, adakah sesuatu yang sudah direncanakan
dilaksanakan dan menjadi suatu bentuk yang belum diharapkan oleh Bu Ana? Pasti banyak. Setiap orang itu pasti punya banyak keinginan. Ya itu tadi, plan jangka pendeknya kita apa, jangka menengah apa, panjang apa. Untuk jangka pendek ini plan saya ya sukses pembekalan PP. ini yang menjadi target perencanaan saya. Saya harus belajar ini gitu. Jadi nanti bisa hasil bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan. Meskipun apapun hasilnya saya nerimo eng pandem, yang penting saya sudah berusaha membuat perencanaan, ya sudah, it's okay. Harus puas dengan apa yang saya dapatkan, apapun itu. Ya, hebat sekali Bu Ana yang akhirnya bisa mengungkapkan semua tentang perencanaan, termasuk juga perencanaan yang sudah ditata, perencanaan jangka panjang, dan jangka pendeknya sudah terpapar semuanya. Oke, Bu Ana dalam hal ini luar biasa sekali. Semoga Bu Ana bisa menjalankan perencanaan ini dengan baik. Semoga perencanaan ini dilaksanakan dengan sampai tujuan, sehingga apa yang diharapkan oleh Bu Ana mencapai harapan yang diinginkan. Terutama yang jangka pendek ini Bu Ana merencanakan untuk sebuah keberhasilan di CGPP ini. Apapun nanti hasilnya memang kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Ana atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa kita tetap mengadakan seduluran Salawase. Terima kasih Bu Muhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.